Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai praktikum mandiri dari kami yang berjudul Analisis Struktur Organ pada Tumbuhan, mata kuliah Praktikum IPA Dasar. Tujuan praktikum yang pertama, mengenali organ-organ tumbuhan. Yang kedua, mengenali fungsi organ-organ tumbuhan. Yang ketiga, membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil. Yang keempat, membedakan cara reproduksi tumbuhan monokotil dan dikotil. Alat dan bahan praktikum. Yang pertama, 8 macam tumbuhan yang berbeda. Yang kedua, penanda nama organ tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Yang ketiga, simbol panah yang terbuat dari kertas. Yang keempat, tabel pengamatan. Langkah kerja praktikum. Yang pertama, siapkan alat dan bahan praktikum. Yang kedua, ambil salah satu tumbuhan. Yang ketiga, amati keseluruhan tumbuhan dan amatilah organ yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Yang keempat, berikan tanda pengenal untuk setiap organ tumbuhan dan dokumentasikan. Yang kelima, catat data pengamatan. Yang keenam, lakukan langkah 2 hingga langkah 5 untuk 7 tumbuhan yang lainnya. Selanjutnya yaitu menganalisis organ tumbuhan. Analisis tumbuhan jahe. Berikut gambar keseluruhan tumbuhan jahe. Berikut gambar akar tumbuhan jahe. Akar tumbuhan jahe. Tumbuhan jahe memiliki akar serabut dengan umbi rimpang. Akar tumbuhan jahe terdiri dari leher akar, tudung akar, dan batang akar. Berikut gambar batang tumbuhan jahe. Batang tumbuhan jahe. Tumbuhan jahe memiliki batang yang berwarna hijau, berair, dan mampu berdiri dengan tegak. Berikut gambar daun tumbuhan jahe. Daun tumbuhan jahe. Tumbuhan jahe memiliki daun yang berwarna hijau, berbentuk lonjong dengan ujung lancip. Tulang daun tumbuhan jahe memiliki bentuk sejajar. Berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan jahe yang memiliki akar serabut, batang berair, dan memiliki tulang daun yang sejajar atau lonjong, maka tumbuhan jahe termasuk ke dalam jenis monokotil. Karena berjenis monokotil, tumbuhan jahe mampu bereproduksi tanpa proses kawin, yakni dengan rizoma atau akar tinggal atau rim. Selanjutnya, analisis tumbuhan kunyit. Gambar keseluruhan tumbuhan kunyit. Gambar akar tumbuhan kunyit. Akar tumbuhan kunyit. Tumbuhan kunyit memiliki akar serabut dengan umbi rimpang. Gambar batang tumbuhan kunyit. Batang tumbuhan kunyit. Tumbuhan kunyit memiliki batang yang berwarna hijau, berair, dan mampu berdiri dengan tegak. Daun tumbuhan kunyit. Daun tumbuhan kunyit. Tumbuhan kunyit memiliki daun yang berwarna hijau, berbentuk lonjong dengan ujung lancip. Tulang daun tumbuhan kunyit memiliki bentuk sejajar. Berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan kunyit yang memiliki akar serabut, batang berair, dan memiliki tulang daun yang lonjong, maka tumbuhan kunyit termasuk ke dalam jenis monokotil. Karena berjenis monokotil,
tumbuhan kunyit mampu bereproduksi tanpa proses kawin, yakni dengan rizoma atau akar tinggal atau rimpang. Analisis tumbuhan jambu merah. Gambar keseluruhan tumbuhan jambu merah. Selanjutnya, gambar akar tumbuhan jambu merah. Akar tumbuhan jambu merah. Tumbuhan jambu merah memiliki akar tunggang. Selanjutnya yaitu gambar batang tumbuhan jambu merah. Batang tumbuhan jambu merah. Tumbuhan jambu merah memiliki batang yang berwarna coklat, berkayu, dan mampu berdiri dengan tegak. Selanjutnya yaitu gambar daun tumbuhan jambu merah. Daun tumbuhan jambu merah. Tumbuhan jambu merah memiliki daun yang berwarna hijau, berbentuk lonjong menyerupai sirip ikan. Tulang daun tumbuhan jambu merah memiliki bentuk menyirip. Berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan jambu merah yang memiliki akar tunggang, batang berkambium, dan memiliki tulang daun yang menyirip, maka tumbuhan jambu merah termasuk ke dalam jenis dikotil. Karena berjenis dikotil, tumbuhan jambu merah mampu bereproduksi dengan proses kawin, yakni dengan penyerbukan sendiri yang dapat dibantu oleh angin, air, dan serangga. Berikut analisis tumbuhan pacar air. Gambar keseluruhan tumbuhan pacar air. Gambar akar tumbuhan pacar air. Akar tumbuhan pacar air. Tumbuhan pacar air memiliki akar serabut. Gambar batang tumbuhan pacar air. Batang tumbuhan pacar air. Tumbuhan pacar air memiliki batang yang berwarna hijau, berair, dan mampu berdiri dengan tegak. Gambar daun tumbuhan pacar air. Daun tumbuhan pacar air. Tumbuhan pacar air memiliki daun yang berwarna hijau, berbentuk lonjong dengan ujung lancip. Tulang daun tumbuhan pacar air memiliki bentuk yang sejajar. Berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan pacar air yang memiliki akar serabut, batang berair, dan memiliki tulang daun yang sejajar, maka tumbuhan pacar air termasuk ke dalam jenis monokotil. Karena berjenis monokotil, tumbuhan pacar air mampu bereproduksi tanpa proses kawin, yakni dengan spora, yang mana biji dari buahnya akan gugur dan membentuk tumbuhan baru. Analisis tumbuhan talas. Berikut adalah gambar keseluruhan dari tumbuhan talas, yaitu gambar akar tumbuhan talas. Tumbuhan talas memiliki akar serabut dengan umbi batang, yaitu gambar batang tumbuhan talas. Batang tumbuhan talas. Tumbuhan talas memiliki batang yang berwarna hijau, berair, dan mampu berdiri dengan tegak. Berikut merupakan gambar daun tumbuhan talas. Daun tumbuhan talas. Tumbuhan talas memiliki daun yang berwarna hijau, berbentuk lonjong dengan ujung yang lancip. Tulang daun tumbuhan talas memiliki bentuk sejajar atau lonjong. Berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan talas yang memiliki akar serabut, batang berair, dan memiliki tulang daun yang lonjong, maka tumbuhan talas termasuk ke dalam jenis monokotil. Karena berjenis monokotil, tumbuhan talas mampu bereproduksi tanpa proses kawin, yakni dengan umbi batang. Selanjutnya yaitu analisis tumbuhan petai Cina. Berikut gambar keseluruhan tumbuhan petai Cina.
Selanjutnya, gambar akar tumbuhan petai Cina. Akar tumbuhan petai Cina. Tumbuhan petai Cina memiliki akar tunggang. Selanjutnya yaitu gambar batang tumbuhan petai Cina. Batang tumbuhan petai Cina. Tumbuhan petai Cina memiliki batang yang berwarna coklat, berkayu, dan mampu berdiri dengan tegak. Selanjutnya yaitu gambar daun tumbuhan petai Cina. Daun tumbuhan petai Cina. Tumbuhan petai Cina memiliki daun yang berwarna hijau, berbentuk menyerupai jari. Tulang daun tumbuhan petai Cina memiliki bentuk menjari. Berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan petai Cina, yang memiliki akar tunggang, batang berkayu, dan memiliki tulang daun yang menjari, maka tumbuhan petai Cina termasuk ke dalam jenis dikotil. Karena berjenis dikotil, tumbuhan petai Cina mampu bereproduksi dengan proses kawin, yakni dengan penyerbukan sendiri yang dapat dibantu oleh angin, air, dan serangga. Berikut analisis tumbuhan tebu. Berikut gambar keseluruhan tumbuhan tebu. Berikut gambar akar tumbuhan tebu. Akar tumbuhan tebu. Tumbuhan tebu memiliki akar serabut. Berikut gambar batang tumbuhan tebu. Batang tumbuhan tebu. Tumbuhan tebu memiliki batang yang berwarna hijau, berair, dan mampu berdiri dengan tegak. Berikut gambar daun tumbuhan tebu. Daun tumbuhan tebu. Tumbuhan tebu memiliki daun yang berwarna hijau dan berbentuk lonjong. Tulang daun tumbuhan tebu memiliki bentuk lonjong atau sejajar. Berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan tebu yang memiliki akar serabut, batang berair, dan memiliki tulang daun yang sejajar, maka tumbuhan tebu termasuk dalam jenis monokotil. Karena berjenis monokotil, tumbuhan tebu mampu bereproduksi tanpa proses kawin, yakni dengan tunas. Yang terakhir yaitu analisis tumbuhan mangga. Berikut merupakan gambar keseluruhan dari tumbuhan mangga. Pertama yaitu gambar akar dari tumbuhan mangga. Akar tumbuhan mangga. Tumbuhan mangga memiliki akar yang tunggang, yaitu gambar batang pada tumbuhan mangga. Tumbuhan mangga. Tumbuhan mangga memiliki batang yang berwarna coklat, berkayu, dan mampu berdiri dengan tegak. Gambar yang terakhir yaitu gambar daun tumbuhan mangga. Daun tumbuhan mangga. Tumbuhan mangga memiliki daun yang berwarna hijau dengan bentuk lonjong menyerupai sirip ikan. Tulang daun tumbuhan mangga memiliki bentuk menyirip. Berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan mangga yang memiliki akar tunggang, batang berkayu, dan memiliki tulang daun yang menyirip, maka tumbuhan mangga termasuk ke dalam jenis dikotil. Karena berjenis dikotil, tumbuhan mangga mampu bereproduksi dengan proses kawin, yaitu dengan penyerbukan sendiri yang dibantu dengan angin, udara, dan serangga. Kesimpulan praktikum. Dari praktikum yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Organ-organ pada tumbuhan dapat dikenali dengan cara mengamatinya. 2. Fungsi organ pada tumbuhan dapat diketahui melalui pengamatan dengan dikaitkan dengan literasi mengenai struktur organ tumbuhan.
3. Tumbuhan monokotil dan dikotil dibedakan berdasarkan bentuk akar dan struktur batangnya. Bentuk akar serabut merupakan jenis monokotil, sedangkan akar tunggang merupakan jenis dikotil. Tumbuhan dengan struktur batang mengandung kambium merupakan jenis dikotil, sedangkan pada batang tumbuhan yang tidak terdapat kandungan kambium termasuk ke dalam monokotil. Dari hasil percobaan, yang termasuk jenis monokotil yaitu tumbuhan jahe, kunyit, tebu, talas, dan pacar air. Sedangkan tumbuhan yang termasuk ke dalam jenis dikotil yaitu tumbuhan mangga dan jambu merah. 4. Pada tumbuhan monokotil, tumbuhan mampu bereproduksi tanpa proses perkawinan, seperti dengan cara tunas, umbi lapis, geragi, rizoma, dan umbi batang. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, tumbuhan bereproduksi melalui proses perkawinan yang dapat dibantu oleh angin, air, dan serangga.